Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Zakaria Hussein dari kelas 11 IPS 1 absen 5. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus yang merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab saat meninggalkan kampung Ninawa. Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya. Sehingga Allah menghentikan azab tersebut sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah Al-Quran. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dasarnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparnya ke laut. Barang-barangnya dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan paus dan menghilamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematangkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buat dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surat Al-Quran. Dan ingatlah kisah Dzunun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak sembuh selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87-88.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilempar di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Surat As-Safaat ayat 145 sampai 146. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang tahu lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerah kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Surat As-Safaat ayat 147 sampai 148. Sekian dari cerita saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.